Aroma politik, warnai kemelut transfer Marco Bezzecchi, terkait langkah Valentino Rossi pada 2025. Pabrikan MotoGP, yang menentang konsesi, untuk Honda dan Yamaha. Aroma politik, warnai kemelut transfer Marco Bezzecchi, terkait langkah Valentino Rossi pada 2025. Apa keputusan Marco Bezzecchi, tetap di VR46 Ducati, atau hijrah ke Pramac Ducati, dengan fasilitas pabrikan? Jawabannya pada GP Austria, 18 sampai tanggal 20 Agustus tahun 2023. Deadline itu ditetapkan oleh Ducati Corse, agar line-up tim-tim satelit pabrikan Ducati, untuk 2024 bisa segera disusun. Masalah terjadi, kala Bezzecchi, ingin mendapat motor spek pabrikan, pada musim 2024. Ducati langsung oke. Pembalap muda Italia, yang saat ini berada di jalur perebutan gelar 2023 itu, ditawari gabung tim satelit lain. Pramac Ducati, dan pasti mendapatkan motor terbaru Desmosedici GP24. Tapi, Bezzecchi bikin penawaran lain. Ia ingin tetap di skuad VR46, milik Valentino Rossi itu, namun dengan GP24. Satu hal yang ditolak, karena Ducati punya perjanjian dengan Pramac, bahwa hanya tim pabrikan, dan tim mereka yang pakai motor terbaru. Di sisi lain, VR46 memilih opsi yang ditawarkan Bezzecchi, yakni bertahan, tapi dengan fasilitas pabrikan. Kalau perlu, bahkan kedua pembalap mereka, satunya Luca Marini, dibekali motor pabrikan. Rebutan pabrikan dengan VR46 itu, ternyata tak semata karena performa Bezzecchi. Tapi, terkait dengan politik, kepentingan Ducati, dan Rossi pada musim 2025. Dirangkum dari beberapa sumber, Ducati disebut, tak ingin kehilangan rider Italia itu, ke tim pabrikan lain. Menempatkan Bezzecchi di Pramac, dengan durasi kontrak 2024 dan 2025. Berarti ia tak bisa diangkut VR46, jika Rossi memutuskan jadi tim satelit Yamaha, pada 2015. Di sisi lain, Bezzecchi adalah aset penting VR46, terlepas jadi atau tidak, beralih ke Yamaha pada 2015. Selama ini hubungan Rossi, dengan Yamaha sangat erat, terlebih saat The Doctor, didapuk menjadi duta resmi Yamaha. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis pun tak pernah sembunyikan, hasrat bermitra dengan mantan pembalapnya itu. Tapi, hari belakangan ini, disebut-sebut Rossi kecewa pada Yamaha, terkait perlakuan mereka, yang membuang petik terbalik Franco Morbidelli, di tengah musim 2023, dan sudah resmi digantikan Alex Rins, musim depan. Morbidelli adalah alumnus VR46 Academy pertama, yang manggung di MotoGP. Sebelum disusul murid Rossi lainnya, seperti Francesco Bagnaia, Luca Marini, dan Bezzecchi. Kasus Morbidelli, membuat posisi Bezzecchi terjepit. Solidaritas tinggi sesama murid Rossi, membuatnya prihatin karena Morbidelli, belum punya tempat di MotoGP 2024. Frankie pembalap hebat, ia hanya tak bisa, memaksimalkan kemampuan saat ini. Ia tak layak out dari kejuaraan ini, kata Bezzecchi. Jalan pintas yang bisa dilakukan Bezzecchi, adalah menerima tawaran ke Pramac Ducati. Dengan demikian, tersedia tempat di VR46 untuk Morbidelli. Itu opsi yang benar-benar harus digodok VR46, dan Bezzecchi, dengan seluruh aspek plus dan minusnya. Termasuk kepentingan politis Ducati atau Yamaha, dalam kaitannya dengan prospek 2025, harus gersep, karena waktu yang diberikan Ducati, sudah pendek, di GP Austria pekan depan. Bagaimana menurut kalian sobat? Apakah Bez akan menerima tawaran untuk Pramac musim depan, agar Morbidelli sebagai rekan murid Rossi, bisa mendapatkan tempat di Muni VR46 tahun depan? Patut kita tunggu sobat, tinggal menghitung hari saja ya. Pabrikan MotoGP, yang menentang konsesi, untuk Honda dan Yamaha. KTM menjadi satu-satunya pabrikan MotoGP yang menentang pemberian kelonggaran teknis untuk Honda dan Yamaha. Direktur Olahraga MotoGP, Carlos Ezpeleta, ingin mengubah aturan seputar hak teknis
untuk membantu pabrikan Jepang, yang kesulitan untuk mengimbangi pabrikan Eropa. Tapi harapan Honda dan Yamaha, masih bisa digagalkan karena KTM, yang sejauh ini sedang menikmati musim yang bagus, tidak ingin pabrikan Jepang memiliki keistimewaan khusus. Keuntungannya didasarkan pada keistimewaan yang telah ada untuk pendatang baru dalam beberapa tahun terakhir, kata Pete Beirer, Direktur Motorsport KTM, kepada Speedweek. Dorna menyarankan untuk mengembalikan konsesi ini ke Yamaha dan Honda hampir dalam semalam. Kami tidak akan mendukung proposal ini. Ada alasan untuk itu. Yamaha menjadi runner-up pada 2020 dan 2022 dan juara dunia pada 2021. Honda telah kebobolan terlalu banyak poin konsesi selama 1,5 tahun terakhir, dengan podium untuk Marc Marquez dan Pol Espargaro, dan kemenangan untuk Alex Rins, dan karena itu, tidak memenuhi syarat untuk konsesi ini. Kami menemukan bahwa tidak ada pabrikan yang berada dalam situasi untuk membenarkan kebangkitan pabrikan ini melalui peraturan konsesi baru. Ini adalah pabrikan yang bagus dan membanggakan, mereka akan menemukan jalur teknisnya, tetapi mereka tidak membutuhkan konsesi apapun. Apa yang harus dikatakan pabrikan lain, yang telah berjuang menuju puncak? Berapa lama Ducati berjuang untuk kembali ke puncak setelah 2007? Kami dan Aprilia juga sedang berjuang, hanya karena Yamaha belum memenangkan balapan tahun ini, bukan berarti mereka membutuhkan konsesi. Kami telah menyarankan 1 atau 2 perubahan aturan sejak 2017. Bukan rahasia lagi bahwa kami berjuang melawan pengembangan aerodinamis ekstrim dan perangkat ride height ekstrim di bagian depan dan belakang. Ada banyak saran yang sangat masuk akal dari pihak kami, tapi kami tidak mendapatkan suara mayoritas di paddock. Banyak orang sekarang mengeluh bahwa kelasnya salah arah karena paket aero dan perangkatnya. Namun kami tetap mengembangkan dengan rajin di bawah peraturan yang berlaku dan menyelesaikan pekerjaan kami. Kami telah menempuh perjalanan jauh sekarang. Makanya kami tidak tertarik untuk mengubah peraturan di tengah masa kontrak Dorna yang berlangsung hingga akhir 2026. Karena setiap permintaan yang kami buat, mereka mengatakan kepada kami, tidak akan ada perubahan peraturan selama kontrak saat ini. Kami mengerti dan menerima itu. Itulah mengapa kami tidak ingin menghabiskan banyak waktu dengan peraturan konsesi baru. Karena perubahan aturan berikutnya tidak akan terjadi hingga 2027. Berbeda dari KTM, para petinggi di Ducati dan Aprilia lebih berpikiran terbuka tentang konsesi pabrikan Jepang. Kami akan melihat proposal baru dengan tenang, kata Sporting Director Ducati Paolo Ciabatti. Karena konsesi ini pasti baik untuk satu pabrikan saat ini yang memenuhi persyaratan hari ini dan untuk pabrikan lain mungkin di masa depan.